Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Aliza Nurulita, salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang pembicara ideal. Pembicara ideal adalah pembicara yang berusaha untuk memahami para pendengarnya, memahami situasi dan kondisi pembicaraan yang diciptakan dengan baik. Menurut saya, salah satu pembicara yang dapat dikatakan pembicara ideal adalah Mary Riana. Mengapa saya memilih Mary Riana sebagai salah satu pembicara ideal? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Bahkan yang namanya labeling itu ada dampaknya. Kalau labeling itu negatif, dampaknya pasti negatif. Oke teman-teman, di sini terlihat bahwa Mary Riana memahami latar belakang para pendengarnya. Terlihat dari topik yang dibawa, yaitu ketika kamu merasa tidak berharga, di mana sebagian besar para pendengarnya merupakan mahasiswa yang dulunya pernah atau mengalami dan merasakan bahwa dirinya tidak berharga. Lalu untuk itu, Mary Riana membawakan topik yang tepat untuk memotivasi para pendengarnya. Negatif. Tapi sebaliknya, kalau labeling itu positif, kira-kira mungkin nggak sih mengubah seseorang yang tadinya bandel atau negatif malah jadi positif? Memungkinkan? Mungkin. Nah, di sini juga terlihat bahwa Mary Riana menguasai para pendengarnya. Terlihat dari Mary Riana mengajak interaksi para pendengarnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Lalu untuk menarik perhatian para pendengarnya mengikuti arah pembicaraan yang akan disampaikan oleh Mary Riana. Mungkin banget. Bahkan ini pernah dilakukan sebuah eksperimen, Mas Irki. Jadi pernah dilakukan eksperimen ini di negara Inggris. Jadi ada satu sekolah SMA, isinya di sekolah itu ada 8 anak remaja yang sangat nakal. Nah, di sini juga terlihat bahwa Mary Riana itu berinteraksi atau kontak dengan para pendengarnya ya teman-teman. Terlihat dari gestur tubuh Mary Riana yang menghadap para pendengarnya, juga gerakan matanya yang tertuju pada para pendengar. Sangat nakal. Ada anak yang suka mencuri, suka bolos, suka minum minuman keras, ya, suka berantem. Jadi isinya ada 8 anak ternakal yang ada di sekolah. Di sini juga terlihat bahwa Mary Riana menguasai materi, karena apa yang disampaikan saat ini, Mary Riana mengacu pada penelitian atau eksperimen yang berasal dari Inggris. Itu, oke. Nah, lalu sang profesor ini yang ingin melakukan eksperimen, dia melabel positif kepada 8 anak nakal ini. Jadi 8 anak nakal ini diberikan julukan yang positif, diberikan julukan sebagai saints. Saints itu adalah orang-orang suci, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat baik. Nah, ketika julukan itu diberikan kepada anak-anak yang bandel, tebak apa yang terjadi? Anak-anak itu ketika melakukan kenakalannya, dia jadi melakukannya diam-diam. Nah, terlihat bahwa Mary Riana juga menguasai panggung. Dia tidak hanya berdiri di satu titik saja, tetapi Mary Riana juga bergerak dari satu titik ke titik yang lain, sehingga dapat menguasai panggung. Selain itu, saat membawakan materi apa yang ingin disampaikan, Mary Riana menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tegas, dan mudah dipahami. Dia nggak mau dilihat orang. Kenapa? Karena dia merasa, wah, saya dapat julukan orang suci nih. Nah, di sini juga terlihat bahwa Mary Riana yakin akan penampilannya, bahwa Mary Riana dapat memberikan yang terbaik melalui gerakan tubuhnya yang sangat yakin dengan penampilannya. Berarti saya nggak boleh terlihat nakal. Akhirnya dia melakukan kenakalannya tanpa terlihat orang. Lama-kelamaan, dia mengurangi kelakuan nakalnya. Dia merasa pengen menjadi orang baik. Oke, di sini juga terlihat bahwa Mary Riana menggunakan alat bantu ya teman-teman untuk membawakan materinya, yaitu terlihat ada sebuah kertas dan papan tulis di belakang
Mary Riana itu yang digunakan untuk menuliskan materinya. Dia mengurangi kelakuan nakalnya dan lama-lama kelakuan nakalnya itu berkurang dan jadi tidak ada sekalipun, dan anak itu berubah menjadi anak baik dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, jadi sekali lagi labeling itu berdampak. Kalau itu negatif akan berdampak negatif, tapi kalau itu positif akan bisa membuat anak itu juga jadi lebih positif. Oke. Nah, pembicara yang ideal itu juga dapat menyimpulkan apa yang dibicarakan ya teman-teman. Di sini Mary Riana itu menyimpulkan bahwa labeling itu juga berdampak. Apabila itu negatif, maka akan berdampak negatif. Namun, apabila positif, maka akan berdampak positif pula. Ya, baik. Dan ini tentunya masukan juga untuk kita sebagai orang tua, karena mungkin Di sini Irgi Fahrezi sebagai host ya teman-teman. kondisi bullying atau Ya. mungkin labeling ini akan terjadi banyak di lingkungan sekolah mungkin ya. Iya. Karena tentunya pada saat waktu anak kita atau orang-orang di sekitar kita mendapatkan label yang negatif, nah orang yang bisa mensupport adalah orang-orang sekitarnya juga. Betul. Untuk itu kita berikan support mereka, tentunya support yang positif ya Miss Mary ya. Yes, dan ini terjadi di saat-saat SMP ya tadi ya, 15 tahun SMP. Jadi untuk Anda semua, satu pesan saya untuk Anda semua malam ini, kita lihat quotes berikut. Tidak peduli apapun kekuranganmu, kesalahanmu, atau masa lalumu, tidak peduli apa kata mereka, Anda tetap berharga. Nah, di sini saya menyukai Mary Riana sebagai pembicara ideal, yaitu karena kata-kata Mary Riana yang memotivasi. Terlihat dari quotes berikut ini, yaitu tidak peduli apapun kekuranganmu, kesalahanmu, atau masa lalumu, tidak peduli apa kata mereka, Anda tetap berharga. Nah, itu merupakan kata-kata sebagai pembangkit semangat kita untuk fokus dalam menjalani hidup kita dan tidak peduli apapun omongan orang lain terhadap diri kita. Nah, itu dia teman-teman, kenapa Mary Riana disebut sebagai salah satu pembicara yang ideal. Karena Mary Riana saat berbicara di depan umum mempunyai ciri-ciri atau karakteristik pembicara yang ideal, seperti memahami latar belakang pendengarnya, memilih topik yang tepat untuk disampaikan kepada para pendengarnya, lalu menguasai panggung, berbicara menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tegas dan lugas, berinteraksi dengan para pendengarnya, menggunakan gestur tubuh dan kontak mata terhadap para pendengarnya, dan menggunakan alat yang bantu serta yakin akan penampilannya. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Sampai jumpa.